Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi model dua arah tanpa interaksi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke submateri pertama, yaitu model linear dua faktor tanpa interaksi. Model ini digunakan dalam eksperimen yang melibatkan dua faktor, yaitu faktor A dan faktor B, tanpa adanya interaksi antar keduanya. Artinya, efek dari satu faktor pada respons tidak dipengaruhi oleh faktor lainnya. Model matematikanya adalah YIJ sama dengan mu tambah tau I tambah beta J tambah epsilon IJ, di mana YIJ merupakan nilai respon untuk observasi pada taraf ke I dari faktor A dan taraf ke J dari faktor B. Lalu mu itu merupakan rataan umum dari semua observasi dalam percobaan. Tau I merupakan pengaruh dari taraf ke I dari faktor A terhadap respon. Beta J pengaruh dari taraf ke J dari faktor B terhadap respons. Dan epsilon IJ merupakan komponen error acak yang diasumsikan berdistribusi normal dengan nilai tengah 0 dan variansi konstan. Berikut adalah implementasi R-nya. Pertama-tama kita buat variabel data yang mana isinya itu ada faktor A yang berisi 3 taraf, faktor B berisi 5 taraf, dan responsnya itu berdistribusi normal dengan rata-rata 10 dan standar deviasinya 2. Lalu kita peroleh model linear dua faktor tanpa interaksinya sebagai berikut, yang mana di sini pada koefisien hanya koefisien intercept yang signifikan, sedangkan faktor lainnya tidak signifikan. Oke, lanjut. Yang kedua, ada pengujian hipotesis dalam model dua faktor tanpa interaksi. Untuk menilai apakah ada perbedaan signifikan antara taraf dari setiap faktor, dilakukan pengujian hipotesis terhadap parameter tau dan beta. Hipotesisnya, untuk faktor A, itu ada H0, di mana tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan sampai tau A, yang mana menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pengaruh antara taraf dari faktor A pada respons. Lalu untuk faktor B, itu ada H0 di mana beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan sampai beta B, di mana menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pengaruh antara taraf dari faktor B pada respons. Implementasi R-nya dapat kita buat ANOVA model, yang mana dihasilkan sebagai berikut, di mana faktor A dan faktor B juga tidak ada yang signifikan. Kita lanjut, yang ketiga ada matriks desain X dan parameter model. Matriks desain X digunakan untuk menyusun model linear dalam bentuk matriks yang memudahkan analisis statistik, terutama dalam perhitungan matriks untuk model linear. Bentuk matriks desainnya yaitu Y sama dengan matriks desain X dikali dengan beta lalu ditambah dengan epsilon, yang mana Y merupakan vektor respon dari percobaan. Matriks X adalah matriks desain, yang mana N adalah jumlah observasi dan A adalah jumlah taraf faktor A serta B adalah jumlah taraf faktor B. Lalu ada beta merupakan vektor parameter yang berisi mu, tau I, dan beta J. Serta ada epsilon yang merupakan vektor error acak yang memiliki sebaran normal dengan nilai tengah 0 dan ragam. Di sini ada implementasi R-nya, yang mana kita buat matriks desain X itu dari faktor A dan faktor B. Sehingga tertampil matriks desain X-nya sebagai berikut. Kita lanjut ke rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL. RAKL adalah desain percobaan yang digunakan ketika terdapat satu sumber keragaman selain perlakuan, misalnya lingkungan, blok, atau lokasi. RAKL membagi unit percobaan ke dalam blok, di mana setiap blok itu memiliki kondisi yang serupa.
Dan ini membantu mengurangi variasi yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Model linear RAKL-nya sebagai berikut. YIJ sama dengan mu tambah tau I tambah beta J tambah epsilon IJ, di mana YIJ merupakan nilai respon pada taraf ke I dari perlakuan dan blok ke J, mu merupakan rataan umum, tau I merupakan efek dari perlakuan pada taraf ke I, beta J merupakan efek dari blok ke J, epsilon IJ merupakan error acak dengan sebaran normal. Berikut implementasi R-nya, kita buat blok data yang berisi treatment, yaitu 4 taraf perlakuan, blok, yaitu sebanyak 3, dan responnya itu berdistribusi normal dengan rataan 10 dan standar deviasi 2. Jika kita buat model linear untuk RAKL, tertampil pada layar sebagai berikut, yang mana untuk intercept itu signifikan, sedangkan untuk treatment 2, 3, 4 dan blok 2, 3 itu tidak ada yang signifikan ya. Baiklah, kita lanjut ke uji efisiensi relatif dalam RAKL. Efisiensi relatif adalah ukuran efektivitas blok dalam meningkatkan presisi hasil. Efisiensi relatif membandingkan variasi dalam RAKL dengan variasi dalam desain satu faktor tanpa blok. Rumus efisiensi relatif itu adalah RE sama dengan SS blocks atau sum of square dari blocks ditambah dengan B kali A-1 kali S kuadrat per A kali B kurang 1 dikali S kuadrat, di mana SS blocks itu adalah jumlah kuadrat dari blok, S kuadrat adalah ragam dari residual, B adalah jumlah blok, dan A adalah jumlah perlakuan. Implementasi R-nya adalah sebagai berikut, yang mana kita sesuaikan dengan rumus efisiensi relatifnya ya. Lanjut ke contoh soal. Perhatikan model linear rancangan dua faktor tanpa interaksi, di mana YIJ sama dengan mu tambah tau I tambah beta J tambah epsilon IJ, dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan J sama dengan 1, 2. Pertama, susun model tersebut dalam bentuk matriks. Jika kita buat, untuk Y11 itu berarti nilainya adalah mu tambah tau 1 tambah beta 1 tambah epsilon 11. Y12 berarti sama dengan mu tambah tau 1 tambah beta 2 tambah epsilon 12, dan seterusnya sampai Y32 sama dengan mu tambah tau 3 tambah beta 2 tambah epsilon 32. Yang mana kalau kita buat dalam bentuk matriksnya itu Y sama dengan matriks X dikali dengan beta lalu ditambah dengan epsilon, dengan Y sama dengan Y11, Y12, Y21, Y22, Y31, Y32, dan matriks X-nya adalah sebagai berikut. Dan untuk betanya itu berisi mu, tau 1, tau 2, tau 3, beta 1, beta 2. Dan epsilonnya ada E11, E12 sampai E32. Lalu yang kedua diminta tentukan matriks X, X transpose X, dan X transpose Y. Jika kita buat dari matriks X, jika kita kalikan X transpose X, maka hasilnya adalah 6, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 0, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 2, 1, 1, dan sampai 3, 1, 1, 1, 0, 3. Lalu matriks X transpose Y berarti kita kalikan transpose dari X lalu dikalikan dengan Y11, Y12 sampai Y32. Lalu yang ketiga, tentukan rank X atau rank X transpose X. Di sini jika kita buat rank dari X
yang sama seperti rank dari X transpose X itu adalah A tambah B kurang 1, yang mana A-nya itu sebanyak 3 dan B-nya sebanyak 2. Jika kita masukkan dalam rumus berarti hasil ranknya itu adalah 3 tambah 2 kurang 1 sama dengan 4. Baiklah, sekian pembahasan materi kita kali ini. Berikut ada latihan soal yang dapat dicoba. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya!